juga harus ingatkan kepada Prabowo dengan background militer, Anda melakukan kompromi politik dengan Jokowi, maka bisa berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa. Kenapa? Karena daerah-daerah sumber daya alam yang cukup bagus di Maluku, di Papua, Aceh, Kalimantan juga perlahan-lahan akan menggugat ketidakadilan pusat seperti kasus PRRI Permesta pada era Presiden Soekarno. Dan juga kekuatan TNI akan bisa terfragmentasi. Mengapa? Karena elit militer pun akan terbelah melihat kalau Prabowo dianggap masih berkompromi dengan Jokowi, karena ada kecurigaan hanya elit-elit tertentu yang didukung oleh Jokowi yang karirnya akan meningkat sebagai meteor. Nah, satu lagi tentu saja dari sisi internasional, Bung Indra. Dari sisi internasional tentu saja Indonesia terlihat sebagai negara besar, namun fondasinya rapuh. Mengapa rapuh? Karena pengaruh asing akan menguat di tengah bagaimana Amerika Serikat dengan Tiongkok sedang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin dunia, tapi kita gagal memanfaatkan situasi ini dan kepemimpinan Prabowo yang ditunggu-tunggu justru tidak muncul. Karena itu risiko geopolitiknya juga akan besar kalau Prabowo masih dianggap melakukan kompromi dengan Jokowi, karena itu tadi Indonesia bisa jatuh ke dalam orbit satelit salah satu kekuatan besar di dunia. Padahal kita adalah negara non-blok, negara yang punya politik luar negeri bebas aktif, begitu Bung Indra. Dengan kata lain, ketika Abang katakan tadi terjadi pertumbuhan semu, atau juga dari sisi lain kita kenal waktu Orde Baru juga erzat kapitalisme semu, itu berarti pertumbuhan yang 5,2% ini yang banyak diragukan oleh kalangan ekonom, adalah akibat dari kelompok oligarki yang 10 tahun katakanlah sangat dominan di Republik ini, itu belum menanamkan modalnya kembali di Indonesia. Artinya mereka lebih suka bahwa modal ini mereka bawa ke luar negeri untuk mengambil keuntungan sesaat. Ya betul, karena era Jokowi ini kan identik dengan penguasaan oligarki terhadap pemerintahan, bukan seperti era Soeharto, justru dia menguasai oligarki. Dan ini yang harus perlahan-lahan dibalik oleh Prabowo Subianto. Karena itu secara ekonomi kebijakannya harus berbasiskan fakta, bukan asumsi seperti yang terus dilakukan oleh Jokowi dengan mengembangkan data manipulatif, tetapi kepercayaan ekonomi yang realistis